Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah token yang kedua ya yang saya review hari ini. Banyak banget loh ini. Ini ada 25 sampai 35. Ini kapan nih selesainya? Oke, saya akan tancap gas ya teman-teman. GameFi Collection ya. Kodenya atau tickernya adalah GFC ya. Saya watchlist dulu. Harganya hari ini merosot 4,24% dan bertengger di harga 0,0001046. Nah, enak nih main-main micin begini teman-teman. Harganya masih murah, malah lebih murah dari harga sampah. Anda gelontorkan 100.000 aja di sini udah dapat miliaran di sini ya. Oke, ini adalah website officialnya gameficollection.com. Nanti kita ke sana ya. Ini adalah white papernya, kemudian dia ada di dalam jaringan Binance. Kita langsung ke Pocoin. Kalau seperti itu ya teman-teman, langsung paste di sini. Oke, kita lihat. Nah, kelihatan di sini. Woi, dia sedang merosot. Apakah ini sebuah peluang? Udah mendekati harga launchingnya ini teman-teman ya. Oke, jadi kita ke websitenya dulu ya teman-teman. Ke websitenya dulu, dia profilnya apa kan gitu kan ya. GameFi Collection, a decentralized gaming platform governed by the community that attracts people worldwide to play games and earn, providing people with different types of game they want to play. Oh ya, jadi mereka ini adalah platform game terdesentralisasi ya, yang diatur oleh komunitas dan mereka bisa memilih mau main game apa aja. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nanti di sini by GFC ya, ingat kodenya adalah GFC ya teman-teman. Seperti itu. Nanti di sini bisa muncul di sini kodenya ini GFC ya teman-teman. Dan kalau kita coba tes seperti itu, BUSD misalnya $1 dia bisa dapat berapa? Nah ini yang saya bilang kan, $1 aja sudah dapat 137 juta. Ya, 137 juta. Kalau 100.000 sekitar $7. Nah, udah hampir 1 miliar. Ya, teman-teman. Oke, kemudian ini white papernya. Ini saya sudah download. Coba kita lihat project status. Number of game. Nah, game yang sementara dikerjakan sudah 2, ya. Kemudian ukuran komunitasnya sudah 50.000. Wih, sudah gede ini. Ya, oke. Kemudian online game, nah dia ada online game, ada play to earn, price of tokens keep rising. Oke. Tokennya akan dijaga supaya tetap naik terus. Elastic supply mechanism and ever decreasing quantities of supply. Mekanisme supply yang elastik dan jumlah dari supply juga akan mengalami penurunan ya. Oke, online games. Nah, ini adalah beberapa game yang sudah selesai. Ini mungkin tadi belum update kali ya. 1, 2. Dia bilang tadi 2 yang sudah. Oh, ini dia. Flappy Witch. Oh iya, betul. 2 yang sudah update ya, teman-teman. Ini ya, Flappy Witch sama Electro. Coba kita lihat gamenya ini game apa ini teh. Ya. Saya off-kan dulu ya. Ini sudah ada dan satu lagi Elektro ini sudah ada. Nah nanti Anda bisa mainkan ya teman-teman. Ini sepertinya lagi loading ya. Tapi dia sudah ada 2 game. Tadi kan sudah dibilang sini 2 game yang sudah aktif. Kan dia bilang proyeknya adalah beberapa game ya. Jadi ada coming soon. Nah ini nanti orang-orang bisa mainkan. Jadi selama ini kan kalau satu token satu game biasanya begitu. Contohnya Oragon ya kan. Kalau ini beberapa game dia masukin. Jadi Anda bisa memilih tentunya, ya kan? Oke. Ini ada
FAQ ya, FAQ ya, pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan. Rebase ya, rebase itu price elastis. Token is designed in a way that the circulating token supply adjust, increase or decrease automatically according to a token's price fluctuation. Jadi pengertian rebase itu saya kan udah pernah jelasin ya. Supply-nya itu nggak fix, naik turun. Ketika dia harganya naik, ya dia supply-nya membesar, supply-nya tambah banyak supaya dia turun. Ketika dia turun, supply-nya otomatis kecil supaya dia naik. Jadi kayak diatur gitu naik turunnya seperti itu. Jadi nggak, kalau istilah kita nggak organik lah naik turunnya begitu. Ada plus minusnya, ada plus minusnya. Kenapa? Kalau seperti ini diatur naik turunnya, ini susah masuk whales-nya teman-teman. Dan susah kemungkinan dia susah ngedam sih kalau menurut saya ya. Ketika dia turun ya, ada orang mau ngedam besar-besaran, dia bisa atur sendiri supaya supply-nya ini dinaiki diturunin sehingga turunnya pun terbatas seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini kan, kalau Anda lihat ini kan chart-nya nggak ada yang terlalu gimana-gimana ya turunnya, merahnya nggak ada yang terlalu parah begitu loh teman-teman. Seperti itu ya. Dan rebase itu pun bisa diatur loh teman-teman. Rebase-nya mau kemana, 1:1, 1:2 dan lain-lain ya. Maksudnya begini, rebase-nya lebih kuat untuk naik. Ya, biasanya sih seperti itu. Jadi Anda akan melihat candle-nya ya, candle merahnya nggak terlalu panjang, tapi candle hijaunya dia bisa panjang sekali seperti itu. Ya, oke ya. Silakan ya, coba kita. Nah, ini dia gamenya teman-teman. Ini gamenya ya. Tap to play. Oke, coba kita bermain. Oh, ini game seperti ini udah biasa ini. Ini paling juga ngambil skor, ya kan? Nah, ini tadi yang game apa ini? Flappy Witch ya. Ini yang elektro. Coba start. Nah, pilih level. Nah, ini seperti ini. Ini apa? Biliar ya. Setrum. Wah, ini apa nih maksudnya? Nanti kalian pelajarin lah ya. Oke. Kita nggak ada waktu untuk ini. Ini 2 contoh gamenya ya, teman-teman. What is rebase? Nanti kalian pelajari sendiri ya. Rebase mereka tadi saya udah jelasin ya. Tokenomics-nya 1, 2, 3, 4, 1 kuadriliun. 1 kuadriliun. Tapi kita ngelihat di sini udah tinggal 412 triliun. Mungkin di burn kali ya. Seperti itu. Nah, play to earn-nya 500 triliun. Berarti sisa 500 triliun ya. Kemudian timnya 70 triliun, airdrop 70 triliun. Dividen 8%. Nah, paid to DAO. Jadi ada dividen teman-teman, 8% ya. Initial liquidity 100 triliun, pre-sale-nya 150 triliun. Ya, begitulah susunan tokennya. Nah, ini orangnya berani majang begini. Ini berarti bagus dong. Ya, integrity berarti ya, accountable. Ngu Yen Huang. Wah, ini orang mana nih? Orang Cina atau orang Vietnam nih? 5 years of experience in game industry and has participated in the production of several hit pay to A games. Oke, jadi dia udah berpengalaman 5 tahun ya dalam industri game, khususnya yang berbau play to earn. Robert Yale, 8 tahun pengalaman dalam membuat game. Oke lah ya, sebagai developer. A number of popular game. Oke. Dari sebegitu banyak game-game yang populer. Oke, baik itu untuk dimainkan di komputer maupun di handphone mobile. Joanna Talley, 4 tahun pengalaman dalam marketing. Oh, ini orang marketingnya. Ini ahli gamenya. Ini mungkin CEO-nya. Kira-kira begitu. Haha, menarik. GameFi Collection is an elastic supply token. Cuman ya hati-hati ya. Kalau main token rebase begini ya jangan banyak-banyak lah. Kalau saya bilang ya. Seperti itu. 9% transaksi tak supply. Oke. Open source ini apa? Coba kita lihat. Oh iya ya, roadmap-nya. Nah, ini game-game yang mereka mau buat mungkin ya, stake 1, stake 2. Oke, first game launch. Ini sudah belum ya? Oke, sudah kayaknya ya. Oke, kita lihat dulu. Sampai ke akan ada lebih dari 100 game. Berarti proyeknya ini jangka panjang banget nih teman-teman. Jangka panjang ya. Ini partner-partner mereka. Nah, kalian lihat ini di sini udah ada 13 ya. Seperti itu. Coba kita perhatikan kekuatan medsosnya teman-teman. Bagaimana?
Instagram, Twitter, channel. Coba kita lihat. Wih, Telegramnya udah gede ya. Coba kita masuk teman-teman. Ya, coba lihat. Oke, masuknya aman-aman aja ya, nggak kenapa-kenapa ya. Seperti itu. Kemudian ini mediumnya juga udah berapa nih followernya ya? Tahu ini berapa followernya. Nah, ini Discord 139 lagi online, 12.000 member. Wah, ini juga Instagram 700 follower. Wih, Twitternya juga mantap ya. Oke ya. Bagus. Proyeknya teman-teman sangat menarik. Dia akan bikin game banyak, lebih dari 100 game. Sementara Anda lihat baru 2 game kan. 2% aja nggak nyampe. Karena dia pasti kalau kayak gini ya, yang namanya game itu kan dia pasti ada update dari game yang lama, ada game-game baru sesuai perkembangan zaman mungkin. Nah, ini proyeknya ini jangka panjang seperti itu ya. Oke, kita ke Pocoin. Nah, dari Pocoin kalau saya lihat ya, ini kan launchingnya kan tanggal berapa ini? Bulan berapa ini? Ayo. Ini kan 24 November. Jadi baru mau jalan 2 minggu ya. Baru mau jalan 2 minggu. Ketika launching dia udah pernah ngepam sampai belum jauh, baru 137%. Wah, ini menarik ini. Ya, dari situ pernah juga ngedam lagi sampai detik ini. Ya, ngedamnya udah 55%. Sehingga praktis ya, dari sejak dia launching itu, teman-teman, sampai detik ini, ya baru sekitar 10% lah, kurang lebih. Jadi ini dia kembali ke harga awal. Mungkin, dugaan saya. Karena gamenya baru 2 dan mungkin namanya 2 ya, orang kalau mau main game itu kan pas dilihat gitu kan optionnya cuma 2 dan itu pun kurang menarik bagi sebagian orang yang 2 ini begitu. Ada orang sukanya kan game perang-perangan, ada orang sukanya game membangun. Nah, tadi itu game cuma jalan-jalan dapat hadiah. Ada orang nggak suka yang seperti itu, dia sukanya yang adventure, perang, fighting begitu-gitu ya, itu kan banyak. Nah, mungkin karena gamenya belum banyak launching. Nah, perkiraan saya seiring dengan gamenya makin banyak launching, ini akan naik teman-teman ya. Kalau mau ditanya pendapat saya, proyeknya sangat menarik dan harganya sudah sangat murah. Silakan Anda masuk, tapi tetap do your own research dan pakai financial risk management. Oke teman-teman, segitu aja ya review dari saya. Sampai ketemu pada konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar. Gunakan uang dingin bukan uang panas. And see you at the top.